Berikut kita lanjutkan pada topik yang kedua tentang pencermatan isu atau pemahaman terhadap isu penelitian. Jadi bicara tentang seminar tidak ada hubungan dengan bagaimana orang bisa menghasilkan sebuah makalah atau tulisan ilmiah. Itu berangkat dari hasil penelitian. Nah, untuk menentukan pokok permasalahan dalam penelitian, yang pertama kita harus memahami isu atau masalah penelitian. Pemahaman atas konstelasi isu penelitian atau luas sempitnya permasalahan dimulai dari penguatan sensitivitas atensi dan kecermatan atas fenomena sosial. Bicara tentang penguatan sensitivitas atensi atau perhatian kita, itu tidak serta-merta lahir secara alamiah. Tetapi ini butuh proses. Prosesnya bagaimana? Membaca banyak, mendengar banyak, terlibat banyak. Bagaimana Anda bisa tahu tentang masalah-masalah tentang uh, pemuda, tentang anak-anak di bawah usia, tentang dunia pelacuran, tentang miras, kalau misalnya Anda memiliki atensi yang biasa-biasa saja, atau mungkin tidak memiliki referensi bacaan yang berkaitan dengan, kita bisa tahu bahwa miras itu bahaya kalau misalnya buku-buku tentang bahaya miras itu kita baca. Setelah kita melihat, oh ternyata ini boleh digunakan orang-orang yang dewasa, tapi batas usia segini tidak boleh. Nah, ketika kalau misalnya lihat usia-usia yang sebenarnya tidak boleh menenggak miras, tapi mereka gunakan, nah ini yang kemudian kita angkat sebagai masalah. Yang kedua, kecermatan atas fenomena sosial. Jadi kita harus cermat untuk melihat sebuah fenomena sosial itu sebagai masalah atau tidak. Tentu di sana ada syaratnya. Seperti lihat Parilo lagi. Yang pertama, sudah diangkat atau sudah nyata di dalam masyarakat, bukan lagi masih desus-desus, tetapi itu sudah terjadi. Oh, di sana ada pelacuran, betul, betul-betul ada, bukan baru rencana. Besok rencananya mereka baru mau datang, itu belum, dan seterusnya. Nah, yang kedua, pemahaman isu itu berangkat dari bagaimana cara mencermati isu itu dan apa relevansinya dengan rancangan penelitian. Nah, cara untuk mencermati isu itu ada beberapa cara. Seperti tadi, observasi ataukah pendalaman melalui bacaan pustaka. Dari mana sumber inspirasi untuk mencari fenomena sosial? Nah, omong dari mana ini juga sama. Dari melihat, mendengar, atau membaca. Itu. Kita lanjut. 3 isu dalam penelitian. Yang pertama isu teori, isu metodologi, isu praktek atau fenomena di lapangan. Isu teori biasanya berkaitan dengan kontroversi teori atau teori yang masih ambigu, teori yang belum mapan, masih digugat-gugat lagi karena memang ternyata ada teori lain yang lebih paten, lebih mapan. Dan demikian sehingga saat direplikasi banyak hasil penelitian tidak didukung. Ya, ini contoh misalnya ada teori NaCl ya, pernah digugat oleh satu profesor di UGM atau mungkin di satu perguruan tertentu di mana saya sudah lupa. NaCl menurut McClellan bahwa orang miskin di dunia ketiga itu karena rendahnya kehendak untuk berprestasi. Tetapi dalam perjalanan Indonesia, orang melihat orang bisa berprestasi itu, contoh misalnya setelah kuliah dia mampu untuk memasuki dunia kerja dengan sukses, misalnya entah menjadi dosen, guru, ataupun pegawai negeri. Bukan semata-mata karena
tingginya prestasi untuk saat ini, tetapi karena adanya relasi, maka teori ini masih bersifat ambigu juga. Bahkan sebelum dikaji secara empiris masih terdapat perbedaan pada level perspektif dalam menjalankan konsep dan praktik. Ini kemudian dilakukan penelitian. Tapi pada level STPM biasanya tidak menggunakan isu teori. Lalu isu metodologi itu dilakukan penelitian karena metode-metode yang digunakan terlebih dahulu bisa saja berbeda, bisa saja menghasilkan perbedaan rekomendasi. Jadi motivasi peneliti melakukan penelitian berbasis isu teori dan metodologi adalah menjelaskan masalah hasil penelitian yang bersifat kontroversi atau samar-samar yang dapat disebabkan problem teori atau metodologi. Contoh, misalnya mau memahami mengapa orang miskin di suatu wilayah. Ini bicara metodologi ya, tentang cara melakukan penelitian. Misalnya di satu desa. Tetapi di situ bukan digunakan metode penelitian kualitatif, maksudnya melakukan wawancara, tetapi orang kemudian menyebarkan angket kuantitatif. Hasilnya banyak orang yang menyembunyikan kemiskinan. Misalnya isu bahwa penelitian ini akan mendapatkan sebagai masukan bagi pemerintah, terutama akan memberikan kebijakan bantuan bagi yang sudah kaya atau yang sudah maju, yang bukan orang miskin. Pasti mereka akan mengisi semua atau memilih jawaban-jawaban yang mencerminkan bahwa mereka bukan orang miskin. Kenapa? Karena tadi menjadi bukan orang miskin mendapat reward. Tetapi kalau wawancara, kalau melakukan penelitian kualitatif, beda lagi. Pasti mereka tidak akan bisa berkelit kalau mereka mungkin miskin. Kita bisa melihat banyak hal, seperti dari kondisi rumahnya, kondisi keluarganya, makan minum sehari-hari dan sebagainya, gitu. Dan hasil penelitian seperti ini sifatnya ambigu. Oleh karena itu, kita melihat isu metodologi ini sebagai hal yang perlu diperbaiki sehingga kita bisa melakukan penelitian ulang. Silakan Anda kalau bisa melihat teman-teman yang sedesa dengan Anda melakukan penelitian deskripsi terdahulu. Kalau misalnya penggunaan teori metodologinya salah atau teorinya salah, Anda bisa mengajukan bahwa ini judulnya memang sama karena saya mau melihat bahwa metode yang digunakan oleh peneliti terdahulu kurang tepat. Gitu. Lalu yang berikut isu praktek atau fenomena. Peneliti melakukan penelitian disebabkan keinginan memecahkan masalah praktek dengan menggunakan teori yang mapan untuk menjelaskan permasalahan. Nah, ini yang STPM biasanya untuk jurusan sosiatri diharapkan menggunakan isu praktek atau fenomena. Karena kita kembali lagi, objek formal dari jurusan ini, ilmu sosiatri, adalah masyarakat yang bermasalah dan upaya untuk memecahkan atau memperbaiki kondisi yang rusak. Pemahaman atas konstelasi isu penelitian dimulai dari penguatan sensitivitas, atensi, dan kecermatan atas fenomena sosial. Penguatan sensitivitas, atensi, dan kecermatan seperti saya jelaskan secara sepintas di depan. Yang pertama, menemukan isu penelitian. Isu tadi seperti ada isu teori, isu metodologis, dan isu praktek. Menentukan apa yang akan diteliti bisa muncul pertimbangan teoritis, pragmatis, atau kedua-duanya. Tidak ada pedoman yang baku yang dapat digunakan untuk membantu peneliti memilih isu penelitian. Tidak ada jawaban yang tegas dan pasti di mana peneliti dapat menemukan isu penelitian. Oleh karena itu, kembali lagi, sensitivitas ini tergantung dari seberapa banyak buku yang Anda baca, gitu. Dalam kenyataannya, apapun yang terjadi dalam diri peneliti merupakan sumber inspirasi untuk menemukan isu penelitian, tergantung dari sensitivitas terhadap atensi dan kecermatan peneliti. Kalau peneliti hanya tinggal dalam rumah, lalu kemudian menghayal saja, ya, main-main HP, jelas sensitivitasnya tuh
tidak sensitif dengan masyarakat di sekitarnya. Kenapa? Anda sendiri merupakan individu yang individualistis. Tetapi ketika Anda terlibat dalam OMK, dalam remaja masjid, juga di RT, juga di desa, pasti Anda akan memiliki sensitivitas yang lebih baik. Lalu kemudian Anda akan mempunyai atensi yang cukup dan kecermatan yang cukup untuk mendapatkan sebuah tema penelitian. Bagaimana cara mencermati isu tersebut dan apa relevansinya dengan rancangan penelitian? Cara mencermati isu diawali dengan imajinasi. Imajinasi ini tentu diawali lagi dengan bacaan-bacaan yang Anda temukan atau penglihatan-penglihatan observasi yang Anda lakukan. Jadi masalah yang Anda keingintahuan itu yang kuat dari peneliti itu tanpa ada kejadian yang sangat istimewa, entah itu negatif atau positif, bisa saja menjadi sumber imajinasi Anda. Ya bisa saja Anda kuliah, ingat dulu mata kuliahnya masalah sosial, bicara tentang ini patologi, bicara tentang ini, bicara di teori, bicara tentang ekonomi dan sebagainya. Jadi imajinasi berangkat dari itu, kemudian Anda bisa menentukan, oh ya di desa saya kayaknya ini yang belum disentuh. Silakan. Contoh penelitian dilakukan karena ada sesuatu hal yang ingin diketahui sendiri guna kepentingan ilmunya sendiri. Contoh kita bertanya, mengapa kemudian hal ini seperti ini? Nah, itu yang kemudian menjadi imajinasi kita untuk merumuskan dalam sebuah penelitian. Yang kedua, peneliti yang tertarik dalam bidang ilmu sosial dapat meneliti efektivitas suatu program pemberdayaan misalnya. Bukan untuk kegunaan praktis, tetapi semata-mata ingin membuktikan teori yang dipelajarinya. Contoh, kami bicara tentang pemberdayaan masyarakat. Lalu kemudian dalam pemberdayaan itu bicara tentang proses. Kamu lihat dari proses, efeknya, atau partisipasinya. Kalau dalam proses itu kamu lihat dari tahap perencanaan sampai ke akhir, Anda harus menguasai tentang proses-proses pemberdayaan sehingga Anda bisa melakukan merumuskan suatu topik dengan tepat. Peneliti dapat juga meneliti budaya organisasi dengan tujuan hanya ingin mengetahuinya saja. Ini terutama kita mau mempelajari organisasi-organisasi yang sukses. Buat apa kita mengetahui dengan keinginan yang besar untuk mengetahui, tetapi kita mau mengetahui organisasi yang gagal, yang kacau balau. Itu. Maksudnya apa? Budaya organisasi ini diteliti, ada kemungkinan peneliti ingin untuk menerapkan budaya itu ke dalam organisasi yang dia hidupkan atau yang dia gabung pada organisasi lain misalnya. Jadi begitu. Yang ketiga, melakukan serangkaian penelitian dengan maksud menyusun suatu teori baru. Wah, ini seperti McClellan. David McClellan melakukan perjalanan dari lintas Asia, dari Amerika Eropa, hanya ingin untuk menyusun sebuah teori baru. Nah, teori itu kemudian disusun bahwa ada beberapa kebutuhan manusia. Jadi ada kebutuhan untuk berprestasi, ada kebutuhan untuk power, ada banyak. Lalu untuk prestasi, dia katakan orang yang miskin itu karena rendahnya keinginan untuk berprestasi. Gitu. Padahal dalam dunia ketiga orang yang miskin itu bukannya karena rendahnya prestasi, tetapi karena terbatasnya relasi. Gitu. Dari mana sumber inspirasi untuk mencermati fenomena sosial? Sumber inspirasi ini pengalaman dan pengamatan pribadi. Jadi kalau kita yang macam kucing, macam katak dalam tempurung, jangan harap bisa memiliki inspirasi untuk melakukan penelitian. Yang kedua, keterangan diperoleh secara kebetulan. Jalan-jalan, dengar cerita, dengar gosip, bisa menjadi sumber inspirasi untuk penelitian. Kerja dan kontak profesional. Misalnya kita ikut seminar, webinar, lalu kemudian
ada WA-WA-an, bisa menjadi sumber inspirasi. Pengujian dan pengembangan teori yang ada, tesis dan disertasi, kita baca orang punya tesis dan disertasi, kemudian bisa menghasilkan menjadi sumber inspirasi untuk kita jadi sumber penelitian. Kepustakaan yang relevan dengan studi kita. Jadi kita kalau menjadi orang ilmu sosiatri, itu artinya yang kita baca, buku-buku pemberdayaan, tentang cara memecahkan masalah, patologi sosial dan sebagainya. Sehingga itu menjadi sumber inspirasi. Tetapi tidak akan menjadi sumber inspirasi bila mana kita hanya WA-WA. Itu jelas, saya yakin tidak akan menjadi sumber inspirasi. Apalagi WA hanya bicara tentang tanya pacarmu siapa. Wah, tidak ada guna sama sekali. Ya, berikut analisis literatur profesional dan hasil penelitian sebelumnya. Membaca jurnal, buku abstrak, dan majalah. Lalu mengikuti seminar dan banyak pertemuan-pertemuan yang positif. Itu menjadi sumber inspirasi bagi seorang untuk melakukan penelitian. Pertimbangan yang digunakan untuk menentukan isu. Ada beberapa pertimbangan untuk menentukan isu ini bisa diteliti atau bisa secara efektif menjadi sebuah tulisan atau tidak. Yang pertama, dipilih merupakan isu yang dapat menghasilkan penghargaan atau pengakuan orang lain. Jadi kalau misalnya ini masalah mengapa pacar saya putus, atau mengapa pacar saya memutus cintaku secara sepihak, kira-kira mau menghasilkan penghargaan apa dari atau pengakuan orang lain seperti apa? Tetapi misalnya bagaimana cara untuk mengeluarkan sebuah desa dari kemiskinan? Wah, ini pasti menarik. Kalau Anda bisa menemukan itu, Anda akan diberi penghargaan yang cukup dari pemerintah misalnya atau dari masyarakat yang berhasil keluar dari kemiskinan. Yang kedua, pertimbangan yang kedua, apakah tersedia bantuan finansial dan tenaga peneliti? Karena setiap isu yang dipilih berdampak pada memberi efek terhadap dua aspek tersebut. Bantuan finansial. Oh, isu yang saya angkat itu biayanya murah. Jangan tiba-tiba bilang bagaimana orang negro Amerika melakukan perlawanan terhadap pemerintah. Itu telitinya masuk STPM. Boro-boro mau penelitian. Ini perjalanan kita ke Amerika tuh berapa lama, makan uang berapa. Dan itu tidak akan terjangkau. Oleh karena itu, isu penelitian yang kita tentukan harus juga mempertimbangkan aspek ini, keterjangkauan Anda. Kalau Anda miskin, ya buat penelitian yang di sekitar Anda. Sehingga yang dana yang dikeluarkan untuk penelitian itu murah meriah. Tenaga, kalau misalnya Anda sendiri yang melakukan penelitian, melakukan wawancara, jangan coba-coba ambil satu kecamatan. Karena pertimbangan finansial tadi. Tetapi oke, saya mau teliti satu RT. Kenapa? Anda akan melakukan wawancara satu hari 2 orang misalnya dengan tetangga. Sangat memungkinkan. Saya pikir itu berbicara tentang pencermatan isu, penelitian, penjelasan seperti itu. Mudah-mudahan Anda bisa menjadi inspirasi bagi Anda untuk mengembangkan topik-topik yang Anda anggap sebagai hal yang menarik untuk diangkat dalam penelitian Anda nanti. Terima kasih. Selamat siang.